Kepada pemilik akun Zahwa Angelia, ini Anda pahami. Pertama, ini sebagai mukaddimah ya, perlu Anda pahami bahwa dalam video kami itu tidak membatasi, hanya harus kedudukan i'rabnya itu tarkibnya adalah tarkib idhofi. Jadi salah satu asya'ah itu harus tarkib idhofi. Tidak ada pernyataan kami yang mengatakan seperti itu. Kami tidak membatasi. Kami tidak mengharuskan seperti itu. Kalau ada kedudukan i'rab yang lain, asalkan dibenarkan silahkan. Dan dalam hal ini menjadi tamyiz atau menjadi badal ya bisa dibenarkan. Jadi sekali lagi kami tidak membatasi. Adapun pernyataan kami yang mengatakan bahwa tarkibnya itu adalah tarkib idhofi, itu sesuai dengan makna dari Bapak Syekhul Rijal itu sendiri. Jadi Bapak Syekhul Rijal itu memaknai dengan makna tarkib idhofi. Salah satu asya'ah iku 3 piro-piro perkara. Tidak dimaknai dengan kedudukan tamyiz. Kalau dimaknai dengan kedudukan tamyiz itu berbunyi seperti ini. Salah satu asya'ah itu salah satun asya'ah, salah satun itu 3 asya'ah apa nih? Nah, ada apa nih? Sedangkan Bapak Syekhul Rijal itu tidak ada mengatakan apa nih. Nah, itu menunjukkan bahwa tarkibnya adalah tarkib idhofi. Jadi, saya menyebutkan tarkib idhofi itu sesuai dengan makna yang dimaknai oleh Bapak Syekhul Rijal. Dan sekali lagi kami tidak membatasi kedudukannya harus tarkib idhofi, tidak. Ini ya. Dan sekali lagi jangan ngotot. Kalau salah, salah. Terima kebenaran dari manapun itu. Demikian. Simak video berikut ini. Kita lanjutkan untuk part keduanya. Karena ini terkait dengan koreksi kami terhadap video ceramah atau kajian Bapak Syekhul Rijal yang kami koreksi itu ya, yang kami tanggapi. Kemudian ditanggapi pula oleh pemilik channel ini. Baik. Kita lanjutkan simak. Rizal kadang ngomong Hisnul Amali di situ agak panjang. Ini karena lagi menjelaskan kepada para jamaahnya, dan ini biasa dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara. Kayak gitu aja kok diprotes. Tapi baik. Jadi katanya Bapak Syekhul Rijal ketika membaca Hisnul Amal itu mimnya panjang gitu ya, karena menjelaskan tanya. Kalau menjelaskan itu kalau membaca ya baca dengan benar. Kalau ada alifnya, baik ya, kalau ada alifnya baca dengan panjang begitu. Nah ini kan tidak menunjukkan bahwa Bapak Syekhul Rijal itu tidak fasih begitu ya. Yang katanya Bapak Marzuki Mustamar, kiai kita, maksudnya kiai Mukimat maksudnya ya. Kan masih banyak kiai-kiai yang fasih itu. Saya akui, saya itu bukan anti dengan kiai-kiai Nusantara. Oh tidak, saya Nusantara kok gimana anti dengan Nusantara. Ngaco begitu ya. Saya ini Nusantara, bukan Habib. Ada orang mengatakan saya ini Kak Habib katanya. Saya bukan. Ini Mukiman itu suka ngaco begitu ya. Ada orang sampai komentar begitu. Saya dibilang Habib. Ini salah satu kengacoan, kengawuran. Saya ini asli Nusantara. Ya kalau di Runo ada ketersambungan juga itu. Tapi nggak usah lah mengakui. Nanti dikira ngaku-ngaku. Baik. Kita lanjutkan ini ya. Jadi ya buktikan kalau kiai-kiai Mukimat itu fasih begitu ya. Kami di sini tidak menafikan, sekali lagi tidak menafikan banyak itu. Ya tentunya yang tidak ikut Mukimat ini. Karena orang-orang yang model-model ikut Mukimat ya seperti Bapak Syekhul Rijal ini tidak fasih begitu. Membaca al-amal, mimnya dibaca panjang. Hisnul amal. Ini yang kami tanggapi, ini yang kami koreksi begitu ya. Kemudian katanya ini juga mengatakan biasa dilakukan oleh para kiai. Ini berarti Anda itu mensamaratakan bahwa kiai Nusantara itu biasa seperti itu katanya. Tidak banyak kiai Nusantara yang fasih-fasih itu. Justru Anda sendiri, ini ya. Justru Anda sendiri yang menafikan kefasihan kiai Nusantara. Katanya, ayo bangkit kiai pribumi. Lah, Anda mengatakan sendiri, justru biasa dilakukan oleh kiai-kiai itu. Apa ini? Katanya mau mengangkat kiai pribumi. Lah, Anda sendiri
mengatakan bahwa Kiai Nusantara atau Kiai Pribumi lah, biasa seperti yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal ini. Artinya tidak fasih begitu. Ini adalah pernyataan yang ngawur serampangan begitu ya. Dan ini menunjukkan akan kedok mereka yang katanya mau mengangkat, membangkitkan kehormatan Kiai Pribumi, justru malah dengan sendirinya mengatakan apa? Biasa dilakukan oleh Kiai Pribumi, Kiai kita begitu ya. Tidak, enggak seperti itu, banyak Kiai yang fasih. Syekhul Rijal aja yang tidak fasih. Baik, kita lanjutkan. Ada yang salah paham bahwa di situ teksnya mufrad, hisnul amali, bukan hisnul amali yang merupakan jamak taksir. Kita skip dulu. Baik, kita lanjutkan. Itu salah, yang benar amali, yang benar amali. Anda sendiri ya salah. Nah, ini ya yang saya maksud dengan bahwa orang ini berdusta, bahwa saya mengatakan ngotot mengatakan yang benar itu hisnul a'mali dengan bentuk jamak maksudnya. Ini dusta. Dalam video yang saya menanggapi mereaction pernyataan Bapak Syekhul Rijal, saya tidak paten ya mengatakan bahwa bentuk sigatnya itu jamak. Tidak. Saya itu mengatakan, bisa dicek videonya. Ini merupakan kedustaan orang ini ya. Demi untuk membela junjungannya itu, tokoh mukimatnya. Jadi dalam video itu saya mengatakan bahwa, sekali lagi diulang lagi ini sama saya. Ini yang dimaksud dengan bahwa orang ini berdusta. Saya mengatakan bahwa dengan ngototnya, kata dia, saya ngotot begitu. Yang benar itu adalah hisnul a'mali dengan bentuk jamak. Tidak, kalau bentuknya jamak begitu kata saya. Jadi begini, untuk lebih memperjelas, kan Bapak Syekhul Rijal itu mengatakan hisnul amal. Maka saya tanggapi, ini adalah salah satu bentuk ketidakfasihan karena tidak jelas. Tidak jelas apanya? Bentuk sigatnya itu. Mau dikatakan jamak tidak bisa. Mau dikatakan mufrad tidak bisa juga. Karena apa? Karena minnya panjang itu. Hisnul amal. Tanpa melihat teks ini ya, tanpa melihat teks, mendengarkan suaranya itu loh. Pahami itu. Makanya saya katakan dalam video saya katakan bahwa kalau bentuknya jamak, bunyinya seperti ini, hisnul a'mali. Kan mimnya panjang itu. Jadi kalau Bapak Syekhul Rijal memanjangkan mimnya, ya dijamakkan. Karena ketika berbentuk jamak, mimnya panjang. Tapi mau dikatakan jamak tidak bisa. Karena bunyinya amal, bukan al-a'mal. Bedakan ya, pahami. Jadi kalau jamak, kata saya itu bunyinya adalah hisnul a'mali. Kalau mufrad, saya mengatakan juga dalam video itu, kalau mufrad, jadi ada kemungkinan mufrad jamak. Jadi itu enggak paten. Enggak dengan lazim paten saya mengatakan bahwa sigatnya bentuknya ada jamak. Tidak. Kalau saya mengatakan begitu, kalau sigatnya jamak, maka bunyinya al-a'mal. Baru mimnya panjang. Kalau mufrad, maka bunyinya adalah hisnul amali. Hisnul amali, mimnya tanpa dipanjangkan. Begitu. Baik. Sekali lagi, ini adalah bentuk kedustaan pemilik akun Zahwa Angelia ini ya. Kemudian Anda mengkritik habis-habisan di bacaan Bapak Kiai Haji Syekhul Rijal, salah satu Asia. Kan Bapak Kiai Haji Syekhul Rijal bilang salah satu Asia. Menurut Anda harusnya salah satu Asia karena di situ susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mohon kaji lagi kitab-kitab nahwu, sehingga dengan Anda dalam mengkaji kitab-kitab nahwu, Anda akan menemukan banyak versi dalam membaca sebuah kalimat. Ini boleh dijadikan susunan mudhof ilaih, sehingga harus dibaca salah satu Asia sesuai yang Anda katakan. Tetapi tidak harus menjadi susunan mudhof ilaih. Anda harusnya paham itu. Kemudian yang kedua, boleh dibaca salah satu Asya'u. Karena apa? Karena Asya'u saya jadikan bandal. Saya target dengan tarkiban ala pesantren. Hisnul amali, utawi bentenge amal, iku salah satu ono telu. Asya'u iyo rupane pirang-pirang warna. Ini gak masalah, makanya ngaji lagi. Kemudian saya baca salah satu Asia sesuai bacaan Bapak Kiai Haji Syekhul Rijal. Saya tarkib ala pesantren.
Hisnul amali utawi bentenge amal iku salah satu ana telu apane asya piro-piro perkorone. Ini gak masalah juga. Tapi yes, di situ dibaca. Baik, akan kami tanggapi pernyataan Anda ini. Yang perlu ngaji dan perlu menyimak dengan baik Anda. Jadi begini ya, untuk Anda itu mau mengkoreksi, menanggapi pernyataan orang, teliti dengan baik, simak dengan baik, jangan keburu emosi begitu ya, untuk membela junjungan Anda. Baik, ini saya akan tunjukkan, Anda ini nggak jeli. Dalam video pertama ini ya, dalam video saya tidak membatasi kedudukan i'rabnya lafaz salah satu asya itu adalah tarkibnya adalah tarkib idhafi, tidak membatasi. Jadi saya tidak mengatakan dalam video saya kalau ini kedudukannya hanya tarkib idhafi, kedudukan mudhaf dan mudhaf ilaih, tarkib idhafah. Tidak ada. Jadi yang perlu Anda pahami, saya tidak membatasi. Lah, kenapa saya mengatakan dalam video saya bahwa terkibnya itu adalah terkib idhafi? Karena saya menilai dari makna. Perhatikan ini. Menilai dari makna yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal. Bapak Syekhul Rijal itu memaknainya itu dengan makna terkib idhafi. Bukan, sekali lagi nanti yang akan Anda katakan itu bukan dengan makna terkib atau susunan tamyiz, bentuk tamyiz gitu ya. Bukan dengan bentuk tamyiz. Bapak Syekhul Rijal ini memaknainya dengan makna idhofah, bukan makna tamyiz. Baik, saya akan putarkan ini videonya. Nah, baik, untuk lebih jelas kita simak dulu videonya. Sehingga asya dan salah satu ini dibaca tanwin. Yang tidak boleh itu ketika dijadikan susunan mudhaf ilaih, sehingga harus salah satu asya. Tetapi dalam teks atau dalam kalimat salah satu asya ini boleh wajah tiga, boleh dijadikan mudhaf ilaih, boleh dijadikan badal, dan boleh dijadikan tamyiz. Walaupun sedikit yang membolehkan ketika dijadikan tamyiz, tetapi enggak masalah. Ada yang ya, jadi memang biasanya itu lafaz salah satu asya umumnya itu ditarkib menjadi tarkib idhafi. Baik, saya katakan sekali lagi bahwa dalam video saya tidak membatasi. Tarkibnya harus tarkib idhafi, enggak. Boleh-boleh saja ditarkib, mau dibentuk menjadi tamyiz asya'anya itu, kemudian asya'anya dijadikan badal, silakan. Gak ada masalah, asalkan dengan alasan-alasan yang bisa dibenarkan begitu. Dan hal ini memang diperbolehkan. Memang diperbolehkan. Mau tamyiz silahkan, boleh. Mau badal ya silahkan, boleh. Dan yang perlu Anda ingat, yang perlu Anda catat dengan baik, simak dengan baik pernyataan saya, reaction saya di video saya itu, saya tidak membatasi bahwa terkibnya itu harus idhofah, enggak. Cobalah dengerin dengan baik, jangan langsung emosi. Saya hanya mengatakan bahwa terkibnya itu adalah idhofah, dan saya mengatakan seperti itu karena saya menilai dari makna. Baik ya, menilai dari makna yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal ketika memaknai. Kita simak ini. Utawi bentengi amal iku ana telu. Asya pira-pira perkara. Itu ya. Jadi hisnul amali begitu ya. Hisnul amali utawi bentengi amal salah satun. Seperti yang dikatakan Bapak Syekhul Rijal. Iku telu, iku. Jadi lengkap ini Bapak Syekhul Rijal ini lengkap memaknai. Ada mubtada, ada khabar, utawi, kemudian iku melengkap. Lah, yang menunjukkan bahwa terkib ini terkib idhafi, maknanya Bapak Syekhul Rijal mengatakan apa? Asya'ah, piro-piro perkara, piro-piro perkara, bukan dimaknai tamyiz. Seperti yang Anda katakan itu. Jadi Bapak Syekhul Rijal ini memaknainya dengan makna idhafi, bukan makna tamyiz. Apa makna tamyiz? Kita simak ini, kata orang ini. Makanya ngaji dan ngaji. Iya. Kemudian Iya ngaji Mas, ngaji, jangan suka mengkorek-korek kesalahan Kelan Ba'alawi, ngaji. Biar Anda sendiri mengkorek-korek kesalahan orang lain, ternyata Anda sendiri bobrok begitu ya. Kenapa? Karena jarang ngaji. Sibuk dengan mengkorek-korek kesalahan orang lain. Anda kritik lagi. Awaluha ayyara anal amala minallahi ta'ala liyaksiru bihi al-wajbuha
Bapak Saiful Rizal membaca sedikit yang membolehkan ketika dijadikan tamyiz, tetapi nggak masalah ada yang makanya ngaji lagi. Kemudian saya baca salah satu asya'a sesuai bacaan Bapak Kiai Haji Saiful Rizal. Saya tarkib ala pesantren Hisnul Amali utawi bentenge amal iku salah satu ono telu apa nih asya'a piro-piro perkorone. Ini nggak mas. Baik, nah ini ya ketidakcocokan antara lafadz dengan makna. Jadi orang ini secara lafadz ngotot mendukung Bapak Syekhul Rijal, cuman makna yang dia pakai dengan makna yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal ini berbeda. Makna yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal itu tarkibnya tarkib idhofi, sedangkan yang dipakai oleh orang ini tamyiz. Ini berbeda sudah, maknanya berbeda. Ya walaupun secara lafadz ya sama, bentuknya sama. Salah satu asya'ah. Cuman maknanya sekali lagi tarkib maknanya itu, tarkib maknawinya begitulah. Secara makna itu berbeda antara orang ini memaknai dengan pemaknaan yang diucapkan oleh Bapak Syekhul Rijal ini. Makanya sekali lagi saya itu menilai dan mengatakan bahwa tarkibnya adalah tarkib idhofi karena menilai dari makna yang dimaknai oleh Bapak Syekhul Rijal. Tidak seperti Anda. Anda kan mengatakan begini, salah satu ikut telu asya'ah apa nih? Ada apa nih? Nah, apa nih itu tamyiz. Ngerti dong masalah ini? Nah, sedangkan Bapak Syekhul Rijal itu nggak mengatakan bahwa ketika beliau menyebutkan salah satu ikut telu asya'ah piro-piro perkara. Nggak ada apa nih itu nggak ada. Nah itu menunjukkan bahwa tarkibnya tarkib idhofi. Jadi saya mengatakan tarkib idhofi karena melihat makna yang dipakai oleh Bapak Syekhul Rijal. Jadi sudah beda ini maknanya. Anda memaknainya dengan salah satu tiga asya'ah apa nih? Piro-piro. Ada apa nih? Makna yang Anda pakai itu adalah ada apa nih? Apa nih itu dalam ya jelas ya bahwa apa nih itu adalah tamyiz. Sedangkan Bapak Syekhul Rijal apa nih itu nggak ada. Nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi Bapak Syekhul Rijal itu memaknainya dengan tarkib idhofi, cuman secara pelafatan salah. Ini yang harus Anda pahami. Jadi sekali lagi biar lebih jelas, biar lebih paham ya. Saya mengatakan saya tidak membatasi bahwa tarkibnya harus idhofi. Saya mengatakan idhofi karena melihat makna yang dipakai, yang diucapkan oleh Bapak Syekhul Rijal. Karena Bapak Syekhul Rijal mengatakan salah satu ikut telu asya'ah piro-piro perkara. Gak ada makna apa itu gak ada. Yang itu menunjukkan tamyiz. Ya kalau Bapak Syekhul Rijal itu mengatakan mengatakan begini asya'ah apa nih piro-piro perkara, maka saya fahami dan saya tidak akan koreksi karena lafaz asya'ah bisa dijadikan tamyiz. Tapi sekali lagi makna apa nih itu gak ada, nggak diucapkan oleh Bapak Syekhul Rijal. Begitu. Jadi Anda mau mengkoreksi, tapi justru Anda sendiri yang salah di dalam menanggapi sesuatu yang mestinya nggak perlu ditanggapi. Malah justru Anda ini menunjukkan ketidakjelian Anda sendiri itu. Baik, kita lanjutkan ya. Salah juga. Tamyiz di situ dibaca nasab sehingga asya'ah dan salah satu ini dibaca tanwin. Yang tidak boleh itu ketika dijadikan susunan mudhof ilaih sehingga harus salah satu asya'ah. Tetapi dalam teks atau dalam makanya ngaji mendatangkan maf'ul yaitu al-ujbah karena al-ujbah menjadi maf'ul. Saya jelaskan. Lafaz kasaro yaksiru ini pada dasarnya adalah fi'il muta'ati. Tetapi dalam suatu hal ini boleh dijadikan menjadi fi'il lazim. Ini perlu dicatat. Kalau mau dijadikan fi'il muta'ati berarti liyak siro supaya ngancuraken sapa wong bihi kelawan amal al-ujba ing uju. Itu. Tetapi kalau dijadikan fi'il lazim liyak siro supaya dadi ancur bihi kelawan amal opo al-ujbu sifat uju. Ini boleh. Sehingga Alasan tidak bisa dibenarkan malah ngaco Anda ini. Fi'il lazim kalau ditambahi huruf jar itu malah menjadi muta'addi. Jadi kan setelah liyaksiro itu, di samping liyaksirohnya itu sudah muta'addi, Anda mengatakan bisa lazim.
Kaidah dari mana itu? Kaidah dari mana? Bahkan justru ini semakin ngawur Anda ini. Justru ya kaidahnya itu ketika fi'il lazim ada huruf jar setelahnya itu bisa muta'addi. Bukan justru sebaliknya. Ketika ada fi'il muta'addi malah ditambah huruf jar majrur itu ya, bihi itu malah menjadi lazim. Ngaco Anda ini. Jadi liyaksira muta'addi bukan lazim. Ini begitu ya. Anda mau membela sebuah kebenaran, apakah kengawuran, keserampangan? Yang jelas dalam hal ini Anda telah ngawur serampangan. Ya seperti kemarin itu ya, orang ini mengatakan bahwa a'ta itu muta'addi kepada 3 maf'ul. Ini ngaco. A'ta muta'addi kepada 3 maf'ul katanya. Lafaz a'ta yang kemarin pernah saya tanggapi itu, kata orang ini muta'addinya kepada 3 maf'ul, padahal muta'addi pada 2 maf'ul ini. Katanya bisa saja, boleh saja. Ya bisa saja, boleh saja bagi orang-orang yang ngotot tidak mau menerima kebenaran demi membela junjungan yang jelas-jelas ngawur. Ya silahkan, itu hak Anda dah. Saya hanya menjelaskan begitu ya. Baik. Diperdalam lagi kajian ilmu nahwunya, sehingga Anda ini tidak gampang menyalahkan orang lain. Oh gitu. Jadi kalau tidak mau gampang menyalahkan orang lain, diperdalam ilmunya begitu ya. Memang jelas seperti itu. Maka Anda itu apa yang Anda sampaikan sebetulnya itu mengarah kepada Anda. Anda kan selama ini menyalah-nyalahkan orang itu. Kelan Ba'lawi dicari-cari, dikoreksi. Berarti Anda tidak dalam, dangkal Anda itu. Karena apa? Mengkorek-korek kesalahan orang lain. Dalam hal ini, Kelan Ba'lawi. Oke lah, kalau memang Pak Kiai Haji Saiful Rizal itu salah, ya saya yakin Pak Kiai Haji Saiful Rizal terima. Baik ya, saya ulang sekali lagi apa yang dinyatakan oleh orang ini yang menampakkan bahwa orang ini ngawur serampangan. Liyaksirah bihi al-ujba itu tetap lazim katanya, bukan muta'addi. Walaupun di awalnya dia mengakui bahwa itu muta'addi, tapi dalam sebuah kondisi, kondisi pada saat junjungan Anda salah berucap, pada kondisi itulah boleh menjadi fi'il lazim. Karena kebetulan diucapkan oleh junjungan ini untuk membenarkan, mendukung. Biar tidak dianggap salah begitu ya. Ya, dalam kondisi itu. Bukan dalam kondisi kebenaran. Dalam kondisi Bapak Syekhur Rijal sebagai junjungan Mukimat dan PWILS mengucapkan boleh saja kata Mukimat. Ya seperti orang-orang inilah gitu ya, boleh. Walaupun kata ulama-ulama dalam komus-komus jelas yaksira itu muta'addi bukan lazim. Apalagi setelahnya itu, setelah fi'ilnya itu yaksira ada huruf jar. Ada jar majrur di situ. Salah satu kaidah bahwa untuk memuta'addikan fi'il lazim adalah ditambah huruf jar. Itu salah satu kaidah. Dalam ilmu nahwunya seperti itu, dalam ilmu bahasa Arabnya. Pelajari lagi ya. Baik. Ketika disalahkan. Tetapi ketika memang bacaan Bapak Kiai Haji Saiful Rizal ini tidak salah, karena ada ulama yang membolehkan bacaan-bacaan seperti yang dibacakan oleh Bapak Kiai Haji Saiful Rizal. Nah ini Anda harusnya yang diperdalam lagi ilmu nahwunya. Jadi saya katakan apa yang dibaca oleh Bapak Kiai Haji Saiful Rizal yang menurut Anda salah fatal ternyata benar semua, karena ada yang membolehkan. Justru ada yang salah itu dalam lafaz amal. Itu bukan amal, sekali lagi teksnya adalah mufrad hisnul amal. Jadi orang ini diulang-ulang kedustaannya ya. Jadi kata dia, saya itu paten mengatakan bahwa sigatnya adalah al-a'mal. Padahal di video-video saya tidak ngomong seperti itu. Saya tidak mematenkan, saya tidak memastikan bahwa sigatnya adalah jamak. Saya mengatakan, makanya saya sarankan kepada pemilik akun ini ya, sebagai komentatornya ini, kalau punya telinga kalau punya telinga dipakai, jangan punya telinga tidak dipakai keburu emosi, keburu ingin menanggapi begitu. Simak dengan baik-baik komentar orang itu, bagaimana untuk Anda tanggapi setelahnya itu. Jadi saya dalam video saya itu saya mengatakan begini, saya ulang sekali lagi biar paham ya. Dan ini untuk menunjukkan orang ini dusta.
Jadi orang ini dusta bahwa saya mengatakan secara pasti bahwa sigatnya adalah al-a'mal dengan sigat jamak. Mestinya begitu katanya. Jadi orang ini mengatakan bahwa saya ngotot bahwa yang benar adalah hisnul a'mal dengan bentuk jamak. Padahal saya tidak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan kalau bentuknya jamak, maka bunyinya al-a'mal, mimnya panjang. Jadi kalau Bapak Syekhul Rijal mau memanjangkan mimnya, maka sigatnya jamak al-a'mal. Kalau bentuknya mufrad, ini yang saya katakan di video saya. Kalau bentuknya mufrad, maka bunyinya hisnul amali. Mimnya tidak panjang begitu. Lah, sedangkan yang diucapkan oleh Bapak Syekhul Rijal, bunyinya adalah hisnul amal. Itu enggak jelas apakah jamak, apakah mufrad. Bisa dipahami? Jadi, mohon simak dengan baik. Setiap video yang ingin Anda tanggapi, jangan keburu emosi, jangan keburu naik darah, jangan keburu seperti yang Anda katakan ngamuk-ngamuk. Jangan keburu tegang, Mas. Ya, simak dulu dengan baik. Carilah kebenaran. Jangan mencari figur. Karena seorang figur bisa salah. Ketika salah, ya yang salah dikatakan salah. Jangan kemudian ngotot dibenarkan. Baik, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Para ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Qulil haqqa walau murra. Katakan yang benar. Katakan yang hak walaupun dirasa pahit. Begitu ya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudzakarah ini namanya. Saling mengingat-ingatkan. Kita sesama muslim, sesama orang beriman harus saling mengingat-ingatkan demi kebahagiaan kita bersama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai salah satu bentuk solidaritas saudara seiman, seakidah.